Salam, selamat menyaksikan video pembelajaran uji kinerja PPG PAK tahun 2022. Dan selamat datang di UPTD SDN 071085 Ambuka sebagai satuan pendidikan tempat saya mengajar setiap hari. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Sehat, ceria, Sudah sarapan tadi pagi? Mudah-mudahan hari ini anak-anak kami tetap dalam keadaan sehat dan belajarnya juga tetap semangat. Nah, baiklah. Sebelum kita memulaikan proses pembelajaran kita hari ini, maka kita bernyanyi dan berdoa. Siapa yang bisa memimpin kita? Oke. Vander dan Cika, silakan. Teman-teman, mari kita menyanyi satu pujian bareng-bareng 3 ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas pertolonganmu dari rumah hingga sampai di sekolah ini. Ya Tuhan, begitu juga sebentar lagi kami akan melaksanakan pelajaran kami. Tolonglah berikan kami kepintaran agar apa yang ditanyakan oleh Bapak Ibu Guru bisa kami jawab. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silahkan duduk. Nah, sekarang dengarkan namamu. Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak kami. Abdi Istiawan, Hadir, Bu. Alvaro, Hadir, Bu. Bes Rahmat, Hadir, Bu. Betran, Hadir, Bu. David, Hadir, Bu. Elfrida, Hadir, Bu. Firman Jaya, Hadir, Bu. Ideal, Hadir, Bu. Jessica, Hadir, Bu. Kezia, Hadir, Bu. Lesta Putri, Hadir, Bu. Richard, Hadir, Bu. Saroni, Hadir, Bu. Serlin, Hadir, Bu. Sandika, Hadir, Bu. dan Upik. Hadir, Bu. Semua hadir? Hadir. Bagus. Anak-anak kami sebagai orang Kristen, maka kewajiban kita adalah datang ke Gereja. atau sekolah minggu. Nah, sebagai bukti bahwa anak-anak kami sudah datang ke gereja, maka ada buku ibadah. Nah, sekarang ketua kelas silakan kumpulkan buku ibadah teman-teman. Nah, anak-anak kami, hari ini kita akan memulai dengan judul yang baru. Namun, sedikit kita melihat atau mengingat materi minggu yang lalu. Siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Ya, semuanya masih ingat. Apa materi kita minggu lalu? Pengorbanan Yesus. Ya, bagus. Jadi tentang pengorbanan Yesus. bagaimana ketika Yesus mengorbankan dirinya mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, pada hari ini materi kita adalah tentang pengampunan Allah. Ya, materi kita hari ini adalah Pengampunan Allah. Sebelum kita masuk pada materi, kita akan melihat apa yang menjadi kompetensi dasar dari materi kita hari ini. Yang pertama adalah menerima dan mensyukuri
dalam Yesus mempraktikkan cara hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan Allah di dalam Yesus ya. Yang menjadi indikator yang pertama, menerima dan mensyukuri karya penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus. Dua, terbiasa dengan cara hidup orang yang bertobat yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Menjelaskan apa yang dimaksud dengan kebaikan Allah yang mau dan rela mengampuni. Menjelaskan alasan mengapa manusia harus saling mengampuni. Menjelaskan makna pengampunan. Dan terakhir menyanyikan lagu Sejauh Timur dari Barat. Dan satu lagi yaitu menyatakan tekad dan niat untuk belajar dari kebaikan Allah yang mau dan rela mengampuni dengan membuat sebuah karya kreatif, yaitu menulis puisi atau kartu ucapan. Sebagai tujuan pembelajaran, yang pertama adalah menjelaskan apa yang dimaksud dengan kebaikan Allah yang mau dan rela mengampuni. Yang kedua, menyebutkan alasan mengapa manusia harus saling mengampuni. Yang ketiga, menghayati pengampunan Allah dengan menyanyikan lagu Sejauh Timur dari Barat. Dan yang keempat, menyatakan tekad dan niat untuk belajar dari kebaikan Allah yang mau dan rela mengampuni dengan membuat sebuah karya kreatif, menulis puisi atau kartu ucapan. Nah, anak-anak kami, sekarang kita masuk pada materi kita. Apa materi kita tadi? Tentang pengampunan Allah. Nah, mari kita lihat cerita atau kisah Nabi Yunus. Ya, jadi Nabi Yunus ini adalah manusia biasa. Ya, manusia biasa yang dipakai oleh Allah untuk menyampaikan pesan kepada bangsa Niniwe. Ya. Nah, ketika Tuhan menyuruh dia untuk menyampaikan pesan kepada bangsa Niniwe, maka Yunus tidak mengindahkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dia melarikan diri dari Yafo menuju ke Tarsis. Nah, ini adalah ketika Yunus melarikan diri dari hadapan Allah dari Yafo menuju ke Tarsis. Ketika mereka mengarungi laut di tengah perjalanan, maka apa yang terjadi? Terjadilah badai yang besar. Terjadilah gelombang yang besar. Lalu Nakhoda mendatangi Yunus. Dia mengatakan, "Hei Yunus, kenapa kita seperti ini? Kenapa terjadi badai yang besar?" Apa pekerjaan Yunus pada saat itu? Dia sedang tidur. Dia tidak tahu kalau mereka itu sedang dalam bahaya. Lalu nakoda itu mengatakan, "Hei Yunus, bangun, kita tenggelam." Nakoda itu mengatakan, "Kenapa bisa seperti ini Yunus? Apakah kamu sudah bersalah?" Lalu Yunus mengatakan, "Ya, saya ini sudah bersalah. Seharusnya saya ini pergi ke Niniwe, bukan ke Tarsis." Lalu nakoda itu mengatakan, "Lalu kami apakan kamu ini Yunus? Kita hampir mati. Apa yang harus kami lakukan terhadap kamu?" Lalu Yunus mengatakan, "Buang sajalah saya ke laut." Lalu nakoda itu membuang Yunus ke dalam laut. Apa yang terjadi selanjutnya? Datanglah ikan besar, lalu dia menelan Yunus.
Nah, ingat anak-anak kami, Yunus tidak mati. Ya, tetapi dia tetap hidup di dalam perut ikan yang besar. Ini adalah ketika Yunus berada di dalam perut ikan. Ya. Yunus berada dalam perut ikan selama 3 hari dan 3 malam. Lalu di dalam perut ikan dia berdoa, "Ya Tuhan, saya sudah bersalah. Saya tidak mengindahkan perintah Tuhan. Saya sudah melarikan diri dari hadapan Tuhan. Seharusnya saya itu ke Niniwe, bukan ke Tarsis." Jadi Yunus menyadari dan menyesali dosa-dosa yang telah diperbuatnya di hadapan Tuhan. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Ikan besar itu memuntahkan Yunus ke daratan. Anak-anak kami, setelah itu pergilah Yunus ke Niniwe. Ini adalah Yunus. Ya, Yunus ketika dia menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Niniwe. Ada apa dengan bangsa Niniwe? Nah, bangsa Niniwe ini sudah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Ya, mereka sudah jauh dari jalan Tuhan. Lalu Yunus mengatakan, "Hei bangsa Niniwe, apabila kamu tidak bertobat selama 40 hari, maka Tuhan akan menunggang balikan bangsa itu. Bangsa Niniwe akan dihukum oleh Tuhan kalau mereka tidak bertobat." Ya, itu pesan Tuhan melalui Yunus kepada bangsa Niniwe. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Raja Niniwe turun dari singgasananya. Dia berkabung, dia berdoa, dia menyesali semua dosa-dosanya, dan dia duduk di abu. Dia juga berpuasa. Bukan hanya raja, tetapi bangsa Niniwe, seluruh bangsa Niniwe juga mereka bertobat. Mereka menyesali dosa-dosanya. Mereka berkabung dan juga berpuasa. Tidak makan dan tidak minum. Bukan hanya itu lagi, tetapi ternak-ternaknya juga mereka berpuasa. Tidak makan dan tidak minum. Nah, anak-anak kami, apa pengertian dari pengampunan? Jadi pengampunan adalah sebuah tindakan yang dilakukan untuk memaafkan kesalahan seseorang yang sudah dilakukan kepada orang lain. Ketika seseorang berbuat salah kepada kita, maka kita maafkan, kita ampuni. Itulah dia pengampunan. Ketika saya berbuat dosa kepada anak kami, maka founder harus bisa mengampuni kesalahan saya. Ya, jadi itu pengertian dari pengampunan. Apa pengertian dari pengampunan Allah? Jadi pengampunan Allah adalah tindakan Allah dalam memaafkan atau mengampuni kesalahan dan dosa manusia agar manusia bisa terselamatkan. Jadi manusia ini tidak ada yang sempurna. Semua sudah melakukan dosa. Ya, tapi walaupun kita sudah berdosa, tetapi Allah itu tetap mengampuni dosa-dosa kita. Ya, itu pengertian dari pengampunan Allah. Nah, pengampunan Allah itu bersifat kekal. Ketika sekarang saya berbuat dosa, maka Tuhan itu mengampuni saya.
mengampuni kita. Besoknya lagi kita berbuat dosa, Tuhan tetap mengampuni dosa-dosa kita. Jadi pengampunan Allah itu bersifat kekal. Yunus adalah salah satu tokoh Alkitab, ya, salah satu tokoh Alkitab yang secara langsung mengalami pengampunan Allah. Nah, tadi Yunus itu sudah berbuat dosa kepada Tuhan, tidak menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Lalu Tuhan menghukum dia dengan ketika ikan besar menelan Yunus. Nah, kemudian apa yang dilakukan Allah? Jadi Allah itu tetap mengampuni Yunus. Ya, Allah tetap mengampuni Yunus. Nah, apa tujuan Allah menghukum Yunus? Ya, supaya memberi efek jerah bagi Yunus. Tetapi ingat, Allah itu tetap mengasihi Yunus dan menyelamatkan Yunus. Ketika kita sudah diampuni oleh Allah, maka tugas kita adalah bertobat dan tidak mengulangi kembali kesalahan yang sudah dibuat. Kita bertobat dan berjanji bahwa kita tidak akan mengulangi kesalahan atau dosa yang sama di hadapan Tuhan. Di dalam Matius pasal 18 ayat 21 sampai 22. Apa yang dikatakan di sana? Jadi mengampuni itu adalah bukan hanya 7 kali, tetapi mengampuni harus 70 kali 7 kali. Nah, ternyata anak-anak kami, Petrus salah atau keliru dalam hal mengampuni. Dia mengatakan kita itu mengampuni 7 kali. Tetapi apa kata Yesus? Hei Petrus, bukan hanya 7 kali, tetapi kita mengampuni 70 kali 7 kali. Apa artinya anak-anak kami? Ya, bahwa kita itu mengampuni secara terus-menerus. Kita itu mengampuni tanpa batas. Seperti tadi, ketika hari ini kita berbuat salah atau orang lain berbuat salah kepada kita, maka kita ampuni. Besoknya lagi orang lain menyakiti kita, kita ampuni. Besoknya lagi kita difitnah oleh orang lain, maka yang harus dilakukan adalah mengampuni. Karena Tuhan mengatakan kita itu harus mengampuni secara terus-menerus. Adapun alasan manusia harus saling mengampuni. Yang pertama yaitu dengan mengampuni kita menolong orang untuk mengerti kesalahan mereka dan akibat yang ditimbulkan. Alasan yang kedua yaitu bahwa mengampuni adalah perintah Allah. Ya, jadi bagian dari hidup kita yang penuh kasih, damai, syukur dan juga pujian. Karena kita sudah diampuni dengan cuma-cuma oleh Allah, maka yang harus kita lakukan juga adalah harus mengampuni orang lain. Ya, mengampuni orang lain. Karena Allah itu sudah lebih dulu mengampuni kita. Anak-anak kami, dalam hal mengampuni, tanamkanlah di dalam hatimu, di dalam pikiranmu, sikap mengampuni. Kenapa? Karena Allah itu sudah lebih dulu mengampuni kita. Jadi tugas kita sebagai manusia juga adalah harus saling mengampuni sesama kita. Ya. Nah, anak-anak kami, dari penjelasan yang sudah saya sampaikan tentang pengampunan Allah, kalau misalnya ada yang belum dimengerti, yang belum dipahami dari penjelasan materi kita,
saya persilakan anak-anak kami untuk bertanya. Siapa yang mau bertanya? Oke. Silakan anak kami Jordan untuk bertanya. Mengapa kita harus mengampuni sesama kita? Pertanyaannya, mengapa kita harus mengampuni sesama kita? Siapa yang bisa menjawab? Oke, Serlin, silakan dijawab. Karena Allah lebih dahulu mau mengampuni kita. Oke, karena Allah lebih dahulu mengampuni kita. Kenapa kita harus saling mengampuni sesama kita? Karena Allah lebih dahulu mengampuni kita. Nah, itu sudah bagus ya. Berikan tepuk tangan dulu. Nah, anak-anak kami, sekarang pembagian LKPD yang pertama. Jadi, tugas ini kita kerjakan secara berkelompok. Saya akan membagi anak-anak kami dalam 4 kelompok. Ini adalah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Sekarang silakan anak kami membentuk meja dan kursinya. Nah, saya akan membagikan LKPD-nya. Silakan didiskusikan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, silakan diskusikan secara bersama-sama dan berikanlah saranmu, tanggapanmu dari pertanyaan yang sudah saya berikan. Nah, saya akan memberikan waktu 5 sampai 10 menit. Bisa dimengerti soalnya? Bisa. Terus dikerjakan ya. Kelompok 2, bisa dimengerti soalnya? Bisa. Terus dikerjakan ya. Bagaimana kelompok 3? Bisa. Kelompok 4? Bisa. Silahkan dikerjakan. Sudah selesai semua diskusinya? Baiklah, sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Diskusilah bersama kelompok pertanyaan di bawah ini untuk selanjutnya dipresentasikan di hadapan guru dan teman-teman. 1. Menurutmu apa itu mengampuni dan mengapa kita harus saling mengampuni kesalahan orang lain? Jawab, mengampuni adalah tindakan yang dilakukan untuk memaafkan kesalahan seseorang yang sudah dilakukan kepada orang lain. Kita harus mengampuni kesalahan orang lain karena Allah lebih dahulu mengampuni kesalahan kita. Apa artinya mengampuni? Tidak hanya 7 kali namun sampai 77 kali. Artinya Yesus mengatakan kita harus mengampuni 70 kali 7 kali. Artinya kita mengampuni sesama kita tanpa batas. Oke. Selanjutnya kelompok 2. Silakan dibacakan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. 1. Mengampuni adalah melupakan kesalahan orang lain. Kita harus mengampuni kesalahan orang lain karena di dunia ini semua orang pasti memiliki kesalahan. Kalau Allah bisa memaafkan hambanya, lalu mengapa tidak dengan kita? 2. Yesus mengatakan kita harus mengampuni 70 kali 7 kali. Artinya kita mengampuni secara terus menerus. Ya, bagus.
Terima kasih. Sekarang kelompok 3. Silakan dibacakan hasil diskusi kelompoknya. 1. Mengampuni adalah membebaskan seseorang dari kesalahannya. Kita harus mengampuni kesalahan orang lain karena ini adalah perintah Tuhan. Karena apabila kita mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapa yang di surga akan mengampuni kesalahan kita juga. 2. Yesus mengatakan, kita harus mengampuni 70 kali 7 kali, artinya bahwa ketika orang berbuat salah kepada kita, maka kita pun perlu mengampuni mereka. Artinya sampai kapanpun mereka melakukan kesalahan, kita tetap mengampuni mereka. Oke. Berikutnya kelompok 4. Mengampuni adalah melupakan atau membebaskan seseorang dari kesalahan atau dosa. Kita harus mengampuni kesalahan orang lain karena satu kita lebih dahulu diampuni, 2 ketika kita mengampuni maka kita juga diampuni. Kita mengampuni sebagai bukti ketaatan kita kepada Tuhan. 2. Yesus mengatakan kita harus mengampuni 70 kali 7 kali, artinya kita memberi maaf secara tulus kepada orang lain, bukan hanya 1 kali saja tetapi diberikan berkali lipat dan dilakukan dengan sepenuh hati serta rasa syukur. Oke, bagus. Terima kasih. Semua kelompok sudah membacakan hasil diskusi kelompoknya. Mari kita berikan tepuk tangan. Oke. Nah, tadi pertanyaannya, mengapa kita harus mengampuni? Apa pengertian dari pengampunan? Jadi pengampunan itu atau mengampuni adalah melupakan, ada yang mengatakan tadi, melupakan, membebaskan seseorang dari kesalahan, melupakan kesalahan orang lain, ya, melepaskan kesalahan orang lain, ya. Jadi mengapa juga kita harus mengampuni? Karena Allah sudah lebih dulu mengampuni kita. Nah, pertanyaan yang kedua tadi, apa pengertian dari mengampuni sebanyak 70 kali 7 kali? Nah, ada yang mengatakan yaitu mengampuni tanpa batas. Kita itu mengampuni secara berlipat-lipat. Nah, jadi semua kelompok sudah menampilkan hasil diskusinya dengan baik. Ya. Nah, anak-anak kami, sekarang kita akan menyanyikan satu lagu yang berjudul Sejauh Timur dari Barat. Nah, anak-anak kami dipersilakan untuk berdiri. Tiada
Nah, sekarang kita simpulkan apa yang menjadi materi pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita baca secara bersama-sama. Kesimpulan 1, 2, ya. Allah kita adalah Allah yang mau mengampuni dosa dan kesalahan manusia. Allah tidak menghitung dosa-dosa dan kesalahan manusia. Sebagaimana Allah menyatakan kasih karunia-Nya dengan mengampuni dosa kita, maka kita juga harus mengampuni kesalahan orang lain. Yang kedua, 1, 2, ya. Kita harus mengampuni sesama manusia karena Allah lebih dahulu mengampuni dosa-dosa kita. Nah, sekarang pembagian LKPD yang kedua. Tugas ini dikerjakan di rumah secara mandiri. Saya akan membagikan kepada anak kami satu persatu. Dan silakan dikerjakan di rumah. Nah, tugas ini kita kumpulkan minggu depan pada pertemuan selanjutnya. Nah, untuk minggu depan kita akan masuk dengan materi yang baru. Materi kita adalah berubah menjadi baru. Nah, jadi anak-anak kami silakan baca bukumu di rumah, persiapkan dirimu dari rumah supaya pada pembelajaran kita minggu depan anak-anak kami sudah siap untuk belajar. Dan jangan lupa juga tugasnya dikerjakan di rumah. Sudah dimengerti? Nah, sekarang kita masuk pada nyanyi dan doa penutup. Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa penutup? Awan, silakan Awan. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas pertolongan-Mu kepada kami dari pagi hingga sekarang. Ya Tuhan, kami akan melanjutkan mata pelajaran kami. Berikanlah kami kepintaran agar kami bisa menjawab pertanyaan yang diberikan Bapak Ibu Guru kepada kami. Dan nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Awan, silakan duduk. Nah, anak-anak kami, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Dan seterusnya silakan belajar dengan mata pelajaran yang lain. Dan akhir kata saya menyapa anak-anak kami semua.